왜 그랬어? 야, 조방울! 한 좀 해. 부활하한테 사과해. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Angry Mom yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble! Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Karena ulah tak terduga Aran, Gangja pun segera menenangkan anak gadisnya yang kabur dari rumah sakit itu. Namun karena Pak No memberitahu pesan terakhir Jinji yang berisi alasan jika Jinji mengakhiri hidupnya karena Bokdong yang terus membulinya, seketika Aran pun jadi semakin shock. Kembali ke masa lalu di saat Pak Do menghabisi Jinji. Setelah menghabisi Jinji dengan sangat rapi, Pak Do yang masih tak tenang pun diskusi dengan Dongcil. Ternyata bayi yang dikandung Jinji memang hasil dari Pak Do. Karena itu mereka berencana menyuap semua media agar kasus ini tak terbongkar. Kembali ke masa kini, Bokdong akhirnya disidang atas tuduhan penyebab insiden Jinji. Dia hanya dihukum 2 tahun dan 80 jam kerja sosial sesuai perhitungan. Hal itu tentu saja membuat korban beserta pihak-pihak tertentu merasa tak terima atas keputusan hakim tersebut. Di sisi lain, Gangja, Pak Do, dan Pak Noah mengantar Aran kembali ke rumah sakit. Di sana Aran terlihat semakin depresi karena meninggalnya Jinji. Bahkan kata dokter, Aran bisa mengalami amnesia sementara karena syok berat yang dialaminya. Tak lama kemudian, Aran tiba-tiba menunjukkan gejala-gejala kena mental dengan menuduh setiap orang yang dia lihat sebagai pelaku yang sudah menghilangkan nyawa Jinji. Melihat Aran yang tak bisa mengendalikan diri, Gangja pun akhirnya mencoba untuk mengamankan Aran. Di saat itulah, Aran akhirnya mengetahui jika Gangja adalah ibunya yang sedang menyamar sebagai siswi baru untuk melindunginya. Singkat cerita, Aran sudah boleh pulang. Dia disambut oleh ayah tiri dan nenek tirinya. Dalam momen itu, ayah tiri Aran memberi kabar bahagia jika dia dipromosikan sebagai general manager dalam sebuah proyek. Lalu tiba-tiba dia ditelepon oleh bosnya. Dia adalah Dongcil. Ternyata hal itu adalah salah satu rencana dari Pak Do demi bisa mengawasi Aran agar tak membocorkan hal yang dia ketahui maupun Jinji. Di keesokan harinya, di saat berangkat sekolah, Aran disamperin oleh Sang Tai yang ternyata sudah lama menaksir dia. Akan tetapi Aran tetap saja cuek dan santai, lalu pergi dengan diikuti Gangja. Di saat masuk kelas dan membuka lokernya, seketika Aran merasa sedih di saat melihat gambar dan tulisan hinaannya yang menuduh dia sebagai penyebab Jinji meninggal. Tentu saja Aran yang marah pun menuduh Sang Tai menyuruh seseorang untuk melakukan hal itu. Gangja pun langsung menyeret Sang Tai ke atap untuk berkelahi. 홍 상사가 먼저 시작했어. Karena kejadian tadi, dia lagi-lagi memaksa anak gadisnya itu agar mau pindah sekolah. Namun Aran tetap tak mau pindah, hingga tiba-tiba ayah tirinya datang. Gangja pun lari dan bersembunyi agar tak ketahuan. Karena kedatangan suaminya yang tiba-tiba, Gangja jadi tahu jika suaminya akan sering ke sekolah untuk mengerjakan proyek pembangunan sekolah. Tak lama, ayah Aran menemui Pak Do, ketua perancangan pembangunan sekolah di sana. Pak Do pun berkata jika dia akan memerhatikan Aran lebih dari murid lain, agar ayah Aran tak melakukan hal yang di luar kontrak kerja. Namun ternyata alasan sebenarnya adalah karena Pak Do takut jika orang lain sampai membongkar rahasianya. Di sisi lain, Gangja berniat bolos sekolah demi menemui Gongju. Begitu sampai di lokasi, Gangja menceritakan jika suaminya di saat ini bekerja jadi anak buahnya Dongcil di dalam proyek pembangunan sekolah. Gangja curiga suaminya tiba-tiba diangkat sebagai general manager dalam proyek tersebut. Mereka pun menyimpulkan jika Dongcil adalah dalang dari insiden Jinji dan Bokdong sebagai eksekutornya. Tepat di saat Gangja akan pulang, tiba-tiba Pak Noah datang untuk ngaduin kelakuan buruk Gangja di sekolah ke Gongju. Karena sesuai biodata, Gongju adalah ibunya. Di saat selesai ngaduin semua kelakuan Gangja di sekolah, Pak Noah menyarankan agar memindahin Gangja ke tempat tinggal yang layak, tak seperti di diskotik ini. Karena menurutnya lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi sikap Gangja. Di keesokan harinya saat di sekolah, Gangja sempat dapat informasi dari Jung Hee dan gengnya
tentang grup chat sekolah yang dimana semua murid diwajibkan gabung di dalam grup chat tersebut oleh Sang Tai. Tak ada yang berani menyinggung Sang Tai karena dia adalah anak pemilik yayasan. Semua murid pun mau tak mau bergabung dengan grup itu. Mereka juga memberitahu jika sempat ada pembicaraan tentang rumor kedekatan Jinji dengan Pak Do. Mendengar hal itu membuat Gangja mulai berpikir jika pelaku yang menghamili dan membunuh Jinji adalah Pak Do. Sebenarnya dia juga masih kepikiran dengan perkataan Aran yang menuduh Pak Do sebagai pelakunya. Saat sudah di rumah, Gangja bertanya ke suaminya tentang siapa bosnya. Dan benar saja, Pak Do lah bosnya. Bahkan suaminya sedikit memuji Pak Do karena dia merasa jika Pak Do adalah guru yang baik karena begitu perhatian dengan Aran. Di keesokan harinya, di saat Gangja dan Aran berangkat ke sekolah, ternyata Pak Do sudah menunggu Aran. Akhirnya, Pak Do dan Aran mengobrol empat mata di perpus dengan Pak Do. Di sana, Pak Do ingin konfirmasi soal ingatan Aran, khususnya tentang Jinji dan insiden yang menimpanya. Begitu mendengar jawaban Aran yang terkesan masih hilang ingatan, Pak Do pun sedikit lega. Akan tetapi, dia masih mancing-mancing Aran tentang ruangan rahasia. Karena melihat Aran berjalan menjauhi rak pintu rahasia itu, dia pun berpikir jika Aran masih tak tahu tentang hal itu. Namun siapa sangka, Aran justru menemukan gantungan HP punya Jinji. Dia memiliki firasat tentang ruangan rahasia itu dan membuat otaknya dipenuhi dengan pikiran. Di sisi lain, Gangja dan Gongju sedikit menduga jika hal ini mungkin ada hubungannya dengan sekretaris Ju. Gongju pun akhirnya ingat jika dulu sekretaris Ju lah yang sudah cepu ke Dongcil tentang hubungan Gangja dan Ayom. Parahnya lagi, sekretaris Ju bersaksi di pengadilan jika hilangnya nyawa Ayom memang dilakukan Gangja dengan tanpa sengaja. Padahal faktanya Dongcil lah yang sudah membunuh adiknya sendiri karena tak sengaja. Walau sudah mendapatkan informasi itu dari Gangja masih belum mau percaya jika sekretaris Ju adalah orang yang cepu dan bermuka dua. Gangja pun akhirnya memutuskan pergi menjemput Aran di sekolah. Akan tetapi, begitu sampai di sekolah, Gangja tak bisa menemukan Aran. Bahkan, teleponnya juga tak diangkat. Ternyata, Aran lagi ngumpet di perpus dengan niat menemukan ruangan rahasia itu dengan mata kepalanya sendiri. Sementara Gangja yang panik pun berusaha mencari Aran ke sana kemari. Hingga akhirnya, Gangja mendapatkan chat dari Aran, dia yang ngasih tahu jika dia ada di perpus. Sedangkan di waktu yang sama, Pak Do dan sekretaris Ju sampai di sekolah. Mereka berniat akan masuk ke ruang rahasia untuk melancarkan aksi mereka. Untung saja, Aran masih sempat ngumpet pas mereka masuk. Aran pun mengintip mereka dari tempat persembunyian. Hingga tiba-tiba sebuah buku terjatuh dari raknya. Sekretaris Ju pun pergi ke arah rak buku yang terjatuh. Dia kaget karena ternyata di sana ada Gangja. Di sini, Gangja dan sekretaris Ju sama-sama membuku karena pertemuan itu. Beruntungnya, di saat Pak Do mau nyamperin mereka, Pak Noah tiba-tiba muncul karena mencari Aran. Hal itu membuat perhatian Pak Do teralihkan. Di dalam kesempatan itu, Aran dan Gangja akhirnya bisa pergi karena sekretaris Ju membantu mengalihkan perhatian juga. Di saat di perjalanan pulang, Gangja mengomel karena tahu alasan Aran tak mau pindah sekolah. Dia pun melarang Aran untuk menyelidiki Pak Do. Dia mengatakan jika dia saja yang menyelidiki itu semua. Gangja tak mau membiarkan Aran mengalami hal yang sama seperti Jinji. Sementara di ruangan rahasia, Pak Do dan sekretaris Ju terlihat sudah siap melakukan pencucian uang di dalam waktu dekat. Pak Do dan sekretaris Ju telah sepakat untuk mengkhianati dan menghancurkan ketua umum saat pencucian uang selesai. Di sisi lain terlihat Gangja yang mendatangi Gongju. Dia menceritakan tentang kejadian tadi. Dia juga berniat meminta bantuan Gongju untuk mencari nomor HP sekretaris Ju karena Aran sampai detik ini masih percaya jika Pak Do lah yang menghabisi nyawa Jinji. Di keesokan harinya, Gangja dan Aran berangkat ke sekolah dengan diiringi obrolan tipis-tipis soal rencana mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Bogdong yang sudah bebas dan mulai masuk sekolah. Gangja pun langsung mengajak Bogdong ke suatu tempat untuk berbicara sesuatu. Ternyata Gangja meminta Bogdong untuk meminta maaf kepada Aran. Akan tetapi permintaan Gangja itu ditolak oleh Bogdong. Gangja pun merasa geram dan akan memukul Bogdong. Namun tiba-tiba Sang Tai datang menghampiri mereka. Bukannya memisah, Sang Tai malah memperkeruh suasana dengan ngefitnah Bogdong jika dia yang sudah menghamili Jinji. Mendengar hal itu, Bogdong sempat marah. Namun dia masih bisa menahan emosinya karena masih dalam masa bebas bersyarat. Namun karena Sang Tai terus-terusan menyolot, alhasil mereka pun berkelahi. Singkat cerita, karena kejadian tadi membuat Wakasek mengantar Sang Tai ke rumah sakit untuk dirawat. Sedangkan Pak Do membawa Bogdong pergi dengan alasan memberi pelajaran.
Namun faktanya alih-alih memberi pelajaran, Pak Do malah ngingetin Bokdong agar terus mengawasi Aran, bukan malah membuat masalah di sekolah. Sepulang sekolah, Gangja pergi untuk menemui Gongju untuk menceritakan semua yang terjadi di sekolah tadi. Sampai tak lama kemudian, anak buah Gongju datang mengantarkan sekretaris Ju. Tanpa berlama-lama, Gangja langsung memberitahu alasan dia sekolah lagi dengan sejujurnya pada sekretaris Ju. Di sini Gangja percaya dengan sekretaris Ju jika dia sudah bukan tukang cepu lagi, karena saat di perpus dia sudah membantunya. Gangja juga sempat menanyakan kedekatan sekretaris Ju dengan Pak Do. Akan tetapi, sekretaris Ju mengatakan jika dia tak begitu kenal. Hanya kebetulan saja mereka kerja di yayasan yang sama. Menariknya, sekretaris Ju ternyata punya hutang budi kepada Gangja, karena dulu dia sempat ditolong oleh Gangja. Di saat akan Gangja bilang ke sekretaris Ju jika dia harus percaya dengannya dan mau membantu untuk melindungi Aran, karena berkat sekretaris Ju dulu dia bisa menyadari banyak hal dan mampu berpikir menjadi dewasa. Mendengar kata-kata Gangja yang sangat menyentuh hati, sekretaris Ju pun seketika menangis. Di keesokan harinya, Wakasek memarahi semua guru atas kerusuhan yang menyebabkan Sangtai sampai terluka. Pak Noah sebagai wali kelas memanggil orang tua Bokdong dan Gangja agar datang ke sekolah besok. Di sisi lain, Aran masih mencari tahu tentang ruang rahasia di perpustakaan. Namun siapa sangka, Bokdong muncul dan langsung ngingetin Aran agar tak ikut campur dan ngelupain soal insiden Jinyi. Bahkan dia juga bilang jika dialah yang sudah membunuh Jinyi. Karena ulah Aran sendiri yang terlalu ingin tahu dan ikut campur, tak diduga Aran sebenarnya diberitahu oleh Jinyi jika Bokdong adalah orang yang baik. Akan tetapi karena diperintah oleh seseorang yang lebih berkuasa, Bokdong mau tak mau harus menurut. Sementara di tempat lain, Gangja mengatakan jika sebenarnya dia tak begitu percaya dengan sekretaris Ju ke Gongju. Dia juga yakin jika sekretaris Ju menyembunyikan sesuatu. Gongju pun memerintahkan anak buahnya untuk menyeret paksa sekretaris Ju dan memberi waktu berdua untuk Gangja dan sekretaris Ju. Tanpa menunda lagi, Gangja langsung mengatakan jika Pak Do pernah membunuh seorang siswi. Pak Do juga sebelumnya pernah berhubungan dengan siswi itu. Namun sekretaris Ju malah membela Pak Do dan mengatakan jika selera Pak Do sangatlah tinggi jika urusan dengan cewek. Dia juga berani memastikan jika siswi itu bunuh diri karena dialah yang dapat tugas untuk mengurus laporan tentang masalah itu. Di keesokan harinya, Dongcil datang ke kantor sekolah sebagai wali Bokdong. Sementara Gangja dan Bokdong disuruh menulis surat permohonan maaf oleh Pak Noah. Namun di saat Pak Noah pergi ke kantor, bukannya menulis surat permohonan maaf, Gangja malah langsung menginterogasi Bokdong tentang insiden Jinyi sekaligus bayi yang ada di dalam kandungannya. Menariknya, kali ini Bokdong menjawab jika bukan dia pelakunya. Bayi yang dikandung Jinyi juga bukan anaknya. Karena excited banget, Gangja bertanya sambil memegang tangan Bokdong hingga membuatnya gugup dan tak terima tangannya dipegang-pegang. Dari sinilah Gangja semakin yakin jika cowok yang tak pernah memegang tangan cewek seperti ini tak mungkin berani menghampiri ataupun membunuh Jinyi. Tak lama kemudian, Pak Noah mengantarkan Dongcil agar memberi nasihat secara langsung ke Bokdong. Di saat mendengar suara Dongcil dari luar, Gangja buru-buru bersembunyi. Di dalam tempat bersembunyinya itu, Gangja akhirnya bisa mendengar semua ancaman Dongcil ke Bokdong. Dia juga mendengar siapa sosok Pak Do yang sebenarnya. Di saat Gongju datang ke sekolah sebagai orang tua Gangja, Wakasek berkata jika Gangja bisa saja dikeluarkan dari sekolah gara-gara kerusuhan kemarin. Gongju sempat membujuk dan meminta maaf kepada Wakasek. Akan tetapi, Wakasek malah meminta 10 juta ke Gongju untuk kasus Gangja. Mendengar hal itu, seketika Gongju marah dan memukul Wakasek. Di malam harinya, Pak Do yang baru pulang mendapat paket yang dititipkan ke security. Ternyata Gongju dan Gangja mengikutinya. Mereka ingin mencari bukti jika Pak Do adalah pelaku yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Gangja pun melancarkan aksinya. Dia menghampiri Pak Do dengan memasang gaya-gaya centil dan menumpahkan kopi agar bisa ganti baju dan menginap di rumah Pak Do. Namun di luar dugaan, Pak Do masih saja bersikap baik dan tak menunjukkan tanda apapun. Tak lama kemudian, Pak Do mendapat telepon yang menyuruhnya untuk turun ke parkiran sebagai siasat pengulur waktu agar Gangja bisa mencari bukti. Dengan kerja keras anak buahnya, Gongju berpura-pura jika banyak kempes dan tak sengaja menumpahin barang yang dia beli ke mobil Pak Do. Hingga kemudian percecokan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, Gangja berusaha mencari bukti di rumah Pak Do. Namun ternyata dia masih belum berhasil menemukan apapun. Karena penasaran dengan paket yang diterima oleh Pak Do, Gangja pun membukanya.
Di saat Pak Do mulai kembali ke rumah, Gangja sempat membuka dan melihat isi paket itu yang ternyata berisi tes pack milik Jinyi yang menandakan positif hamil. Dia juga sempat membaca surat yang ditulis oleh Jinyi jika dia tak akan tinggal diam dan akan membongkar semuanya jika Pak Do masih tetap mengganggu dia, Aran maupun murid-murid yang lain di sekolah. Beruntungnya di saat Pak Do akan masuk ke rumahnya, Pak Noah datang untuk memberikan sebuah berkas belanja perlengkapan sekolah. Dalam kesempatan itulah, Gangja akhirnya berhasil keluar dengan aman. Gangja mengajak Aran mengobrol untuk mengonfirmasi apakah benar Pak Do yang sudah mengambil Jinyi. Aran menceritakan semua yang dia tahu, mulai dari hubungan Jinyi dan Pak Do hingga soal Bogdong yang membuli Jinyi karena perintah dari Pak Do. Karena Aran terus-terusan membela dan membantu Jinyi, akhirnya dia ikut-ikutan terjebak di dalam masalah ini. Dari cerita lengkap Aran itu, Gangja benar-benar yakin jika dalang dari semua ini adalah Pak Do. Di sisi lain, Pak Do akhirnya membuka paket tersebut dan dibuat kaget setelah melihat isinya. Dia semakin panik dan mencoba mencari jalan keluar. Sementara itu, Gangja menemui Gongju dan melaporkan semuanya tentang Gongju yang mengambil Jinyi dan memperlalat Bogdong. Gangja pun berniat untuk mengambil barang bukti kemarin sebagai bukti agar Pak Do bisa dilaporkan dan dijebloskan ke penjara. Di keesokan harinya, di saat Gangja dan Aran berangkat ke sekolah, lagi-lagi Pak Do menghadang dan mengajak Aran mengobrol berdua. Di saat sudah berdua, Pak Do bertanya soal paket yang dikirim Jinyi ke dia. Dia berpikir jika itu adalah ide Aran, karena Aran tak tahu apapun dan Pak Do pun mengatakan jika Aran akan selalu diawasi. Singkat cerita, di saat pulang sekolah, Gangja dan Gongju beserta anak buahnya sedang mengatur strategi untuk menyelinap masuk ke rumah Pak Do dan mengambil barang bukti. Di saat semua siap, mereka pun memulai aksinya. Setelah berhasil membuka pintu rumah Pak Do, Gangja pun langsung memulai aksinya dengan mencari barang bukti tersebut. Tiba-tiba, Pak Do dan Sekretaris Ju tiba-tiba masuk ke rumah. Beruntungnya hanya Sekretaris Ju yang masuk sementara Pak Do dicegah oleh anak buah Gongju. Saat di dalam, Gangja dan Sekretaris Ju saling kaget satu sama lain. Selang beberapa waktu, di saat Pak Do masuk, Sekretaris Ju membuat alasan jika dia tak sengaja ngeberantakin tong sampah karena kesandung. Begitu situasi sudah aman, Gangja pun buru-buru untuk keluar dan diikuti dengan Sekretaris Ju. Gangja lagi-lagi menjelaskan jika Pak Do memang menghamili siswinya sendiri. Namun Sekretaris Ju tetap tak percaya kepadanya. Gangja hanya bisa mengingatkan agar Sekretaris Ju lebih berhati-hati lagi dengan Pak Do. Gangja juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena Sekretaris Ju sudah menyelamatkannya. Kemudian dia pun pergi dari sana. Sementara di tempat lain, Gongju dan anak buahnya berhasil menemukan barang buktinya di tempat sampah. Mereka pun memberikannya kepada Gangja. Di keesokan harinya, Gangja, Gongju, dan anak buahnya melaporkan kasus itu ke Departemen Pendidikan dengan bermodalkan bukti beserta rinciannya. Tim keamanan dari Departemen Pendidikan pun langsung menjemput Pak Do yang berada di sekolah. Bahkan penangkapan itu juga disaksikan oleh Gangja dan Aran serta murid-murid yang lain. Gangja memberitahu Aran jika dia sudah melaporkan Pak Do dengan menyerahkan buktinya dan kemudian akan segera dipublikasikan oleh media. Oleh karena itu, Gangja meminta agar Aran selalu cerita tentang masalah apapun yang sedang dia hadapi. Singkat cerita, di keesokan harinya di saat berangkat ke sekolah, Gangja dikejutkan dengan kedatangan Pak Do bersama Sekretaris Ju. Kemarin Pak Do dibawa menemui Menteri Pendidikan yang ternyata Pak Do adalah anak dari hubungan gelap antara Menteri Pendidikan dengan ibunya. Di saat itu, Pak Do diperingatkan agar tak membuat ulah karena sang ayah berniat mencalonkan diri menjadi presiden. Walau begitu, Pak Do ternyata masih berniat akan membuka aibnya demi menguasai semuanya. Dia merasa menahan posisi karena menyimpan rahasia terbesar dan kelemahan dari Menteri Pendidikan yang bernama Pak Kang atau ayahnya sendiri. Itulah sebabnya kenapa Pak Do tak masuk tahanan dan malah diangkat menjadi direktur kepala yayasan. Tentu saja Gangja jadi terheran dan merasa jika ada yang janggal. Tanpa berlama-lama, Gangja pun mendatangi Departemen Pendidikan untuk mengecek laporannya kemarin. Namun anehnya, petugas malah bilang jika Gangja tak pernah lapor. Bahkan Gangja dibuat tak berkutik setelah petugas menunjukkan rekaman CCTV jika memang tak ada Gangja pada waktu itu. Di sisi lain, Pak Do yang penasaran tentang laporan kemarin, dia pun memutuskan untuk mencari Aran. Sedangkan di waktu yang sama, Gangja yang akan menuju ke sekolah pun baru menyadari jika mungkin saja saat ini Aran sedang berada di situasi yang berbahaya. Sementara Aran sendiri saat ini sedang di perpustakaan untuk mencari tahu tentang ruangan rahasia. Akan tetapi, di saat akan masuk, dia sangat terkejut ketika Pak Do tiba-tiba muncul. Tanpa basa-basi, Pak Do pun langsung mengonfirmasi soal laporan kemarin. Karena Pak Do mengira jika Aran adalah pelakunya.
Dia pun memberi kesempatan untuk berdalih, bahkan sampai memperingatkan Aran agar membuat keputusan yang bijak dan tak ikut campur lagi dengan masalah Jinji. Karena jika tidak, dia akan membunuh ibu Aran. Tak lama kemudian Gangja datang. Dia merasa lega di saat melihat keadaan Aran yang baik-baik saja. Gangja pun memberitahu tentang Pak Do yang diangkat menjadi direktur pemimpin yayasan sekaligus barang bukti beserta laporannya yang hilang secara tiba-tiba. Anehnya Aran terkesan menghindari topik itu. Tentu saja sebagai seorang ibu dia menyadari jika Aran habis diancam oleh Pak Do. Karena tanpa dia sadari, mungkin apa yang dia lakukan malah menempatkan Aran dalam situasi yang semakin berbahaya. Di tempat lain, Gangja menceritakan kejadian tadi ke Gongju. Dia merasa sangat sedih karena tak bisa melakukan apapun untuk melindungi Aran. Oleh karena itu, Gangja pun meminta bantuan ke Gongju untuk menyelidiki latar belakang Pak Do sebagai direktur yayasan demi mendapatkan senjata untuk melawannya. Sedangkan Gangja sendiri memutuskan untuk kembali sekolah dan tak membuat ulah sembari melindungi Aran dan menunggu informasi dari Gongju. Tanpa menunggu lama, anak buah Gongju langsung menjalankan misinya. Mereka juga berhasil memasang CCTV di rumah Ketua Hong. Di sana, mereka mengetahui jika otak dari semua ini adalah Ketua Hong. Oleh karena itu, mereka menunggu dan memantau Ketua Hong dan Pak Do untuk mengetahui hubungan dan rencana jahat mereka berdua. Singkat cerita, UTS pun akhirnya tiba. Para murid melaksanakan ujian, mulai dari olahraga, bahasa Inggris, hingga seni vokal. Dan di saat ujian vokal selesai, sang guru mendapat pesan dari seorang wali murid yang intinya dia nyogok agar anaknya dapat nilai bagus. Ternyata hal itu sudah lama terjadi dan para murid juga sudah tahu jika orang tua mereka punya kuasa dan mampu untuk menyogok nilai ujiannya. Sebaliknya, hingga saat ujian terakhir sedang berlangsung, Junghee tiba-tiba sakit perut dan pamit ke toilet dan tak sadar jika Gangja mengikutinya. Namun siapa sangka, ternyata Junghee menghampiri Sang Tai yang sedang membagikan soal ujian dan kunci jawaban ke anak-anak yang bergabung dengan grup belajarnya. Di sana Junghee mengemis ke Sang Tai agar diizinkan untuk masuk ke dalam grupnya. Karena jika sampai nilai ujiannya jelek, dia akan dikirim ke Amerika oleh orang tuanya. Akhirnya Sang Tai pun mengizinkannya. Akan tetapi dengan syarat Junghee harus berani melawan Gangja dan harus berpihak kepada mereka. Sampai tak lama kemudian, Gangja pun muncul karena sudah tahu rencana busuk mereka tentang grup belajar yang dibuat oleh Sang Tai. Namun di saat akan merampas semua soal dan kunci jawaban itu, Sang Tai malah mendorongnya hingga jatuh dan tertimpa barang. Gangja pun segera melaporkan kebocoran soal itu ke Pak Noah yang ada di kantor. Walaupun tak mau memberitahu pelakunya, Gangja bisa memastikan jika ada monster di sekolahnya. Saat di rumah, Gangja memberikan makan malam untuk suami dan ibu mertuanya yang sedang menonton TV. Di sini, Gangja tak sengaja melihat Menteri Kang yang sedang melakukan belusukan karena akan mencalonkan diri menjadi presiden. Di berita mengatakan jika Menteri Pendidikan adalah orang yang terkenal sangat baik dan berjasa. Karena itu, Gangja kepikiran untuk mengadukan kasus kemarin ke Menteri Kang. Singkat cerita, ujian pun dimulai. Terlihat Pak Noah yang sedang mendatangi Wakasek untuk mengadukan tentang kebocoran soal dan jawaban ujian. Namun tentu saja Wakasek menjawab dengan ngeremehin. Hingga tak lama kemudian Gangja muncul untuk bersaksi. Dia bahkan berani menyebutkan satu persatu nama pelakunya lalu meminta agar mereka disidang. Akhirnya di saat para pelaku dikumpulkan dan diinterogasi, mereka kompak menjawab dengan jawaban yang sama. Seperti yang dikatakan Wakasek seakan sudah janjian. Begitu giliran Junghee akan menjawab, dia terlihat seperti bimbang antara jujur atau tidak. Akan tetapi karena dia takut dikirim ke Amerika sama orang tuanya, akhirnya dia pun berbohong dan mengatakan hal yang sama seperti yang lain. Alhasil mau tak mau Gangja pun harus kalah dengan permainan itu. Singkat cerita, di saat ujian sudah selesai dan nilai ujian sudah keluar, tentu saja nilai para murid yang ikut kelompok belajar Sang Tai mendapat nilai yang bagus. Sementara Aran yang tak bergabung kelompok itu harus merasakan kesedihan karena lagi-lagi nilainya turun. Hingga akhirnya para siswa dibikin heboh karena ada salah satu wali murid yang memprotes Wakasek karena nilai ujian anaknya turun. Dia sudah menyuapnya meski sogoannya tak sebanyak wali murid yang lain. Namun si wali murid tersebut tetap meminta keadilan atas janji Wakasek sebelumnya. Di sini Pak Noah pun akhirnya mengetahui jika selama ini Wakasek main kotor dengan cara menerima suap dari wali murid. Bahkan Gangja juga sempat menyaksikan kejadian itu dari luar. Karena kejadian tersebut, Pak Noah mengajak Wakasek untuk mengobrol berdua di lapangan untuk menyelesaikan masalah itu.
Pak Noah tak terima jika Wakasek yang selalu mengedepankan prinsip yang tak memperbolehkan adanya kekerasan, korupsi atau suap di sekolah justru melakukan semua itu. Namun siapa sangka, Wakasek malah membongkar aksi penyuapan ayah Pak Noah untuk membeli posisi sebagai pengajar Pak Noah. Di malam harinya, Gangja mencari informasi tentang Menteri Kang yang besok akan melakukan belusukan di daerahnya. Gangja pun mempunyai ide menulis surat untuk mengadukan tentang insiden Jinyi. Dia juga menulis jika masih banyak murid yang mengalami pembulian di sekolah. Di keesokan harinya, di saat Menteri Kang mulai belusukan di daerah rumah Gangja, dia langsung memberikan suratnya kepada Menteri Kang. Menteri Kang pun membaca sekilas surat itu. Tak lama, Menteri Kang pun menawarkan Gangja untuk masuk ke mobilnya agar bisa menceritakan semuanya. Saat dirasa sudah tahu semuanya dari Gangja, dia pun berjanji akan menyelesaikan masalah itu secepatnya. Tentu saja hal itu sangat melegakan bagi Gangja. Dia pun sangat berterima kasih kepada Menteri Kang. Kemudian Gangja pun menemui Gongju untuk memberitahu apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia sangat optimis karena sudah mencari tahu informasi mengenai Menteri Kang di internet yang menunjukkan jika Menteri Kang adalah orang yang baik dan jujur. Namun tiba-tiba mereka dipanggil anak buah Gongju karena ada yang aneh pada CCTV yang mereka pantau. Di sana ternyata mereka melihat jika Menteri Kang mendatangi kediaman Ketua Hong dengan maksud agar Ketua Hong segera menyelesaikan masalah di yayasan sekolahnya. Karena dia bisa mendapat laporan dari siswi yang sekolah di sana. Dia tak mau jika ada keluhan dari murid maupun masyarakat yang dianggap tak mengerti apapun. Melihat hal itu, Gangja pun merasa kecewa dan musnah harapannya. Karena Menteri Kang yang dianggap sebagai sang malaikat penolong ternyata membohonginya. Akan tetapi, cerita pun berlanjut ke part 3. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.